Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa khaliquna al-azim alladhi laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, panutan kita dan teladan kita, baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua digolongkan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mohon kepada Allah, sebagaimana pada hari ini kita dikumpulkan bersama, kelak nanti di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah dan kita semua dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para sepuh, para tokoh masyarakat, aparat pemerintah yang hadir bersama. Yang saya kenali guru kita Ki Haji Dadang Nandang, mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat afiat, yang menjadi wasilah saya sampai sini. Haji Wan, Haji Sukamta, dan juga pengurus DKM Masjid Al-Barkah. Masya Allah nih, yang mohon maaf saya tidak bisa sebut nama-nama satu persatu. Dan juga aparat pemerintah wilayah yang hadir bersama, yang saya juga mohon maaf belum bisa sebut namanya satu persatu, karena yang pertama saya belum hafal namanya, yang kedua panitianya nggak nulisin buat saya Bu, yang ketiga sayanya juga lupa mintain tadi. Habis nyampe langsung ceramah ya, tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim. Kita doakan orang tua Allah beri panjang umur, sehat afiat, dan semua jamaah hadirin hadirat, para pecinta Rasulullah, semoga semua Allah beri panjang umurnya, disehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, barakah maulidu alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Yang artinya, dan setiap kisah para nabi, para rasul yang Allah ceritakan adalah tujuannya linuthabbitu bihi fuadak, untuk menguatkan hatimu, wa ja'aka fi hadhil haqq, dan semua ini didatangkan padamu dengan kebenaran, wa mau'izatun, nasihat, wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan untuk orang yang beriman. Makanya kita kalau hadir maulid tulisannya pasti peringatan, memperingati, mengingatkan kita tentang Nabi kita Muhammad, biar terperbaharui rasa cinta kita pada Nabi. Hasilnya apa? Ibu-ibu maulid, bapak-bapak maulid, pengajian di mana-mana maulid, nggak kalah rumah-rumah buat maulid Nabi. Hasilnya apa? Apa hasil dari kita memperingati maulid Nabi? Kalau dulu saya punya guru almarhum Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, beliau pernah bilang, kita nih maulid, apa yang harus kita lakukan hasil maulid? Beliau selalu katakan gini, madza ada maulidin Nabi, apa yang kamu mau lakukan setelah maulid? Jadi maulid ini bukan hanya sekedar dibuat, kalau bahasa kitanya bukan sekedar seremoni, acara, kegiatan, rutinitas tahunan, tapi maulid ini adalah salah satu wasilah
Supaya apa? Supaya kita pulang dari maulid Nabi ini, hasilnya adalah supaya kita memperbaiki hidup kita, biar benar-benar jalan hidup kita itu mengikuti dan meneladani Rasulullah. Ini hasil maulid. Biar kita pulang dari sini mengikuti Rasulullah. Kita membuat perubahan baik dalam hidup kita. Hadir maulid kita niat, ya Allah, saya hadir maulid mengungkapkan rasa cinta pada Nabi, mendengarkan ilmu nasihat dari guru-guru kita. Tujuannya apa? Supaya kita memperbaiki diri kita. Kalau ada di antara kita yang sebelum maulid sholatnya kurang, berarti setelah maulid harus disempurnakan. Ini hasil dari maulid. Biar kita bawa akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Toh kita di situ disuruh mengikuti Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Telah dijadikan dalam diri Rasulullah itu teladan yang baik. Makanya saya kalau boleh tanya, siapa teladan kita? Siapa panutan kita? Siapa yang harus kita ikuti? Siapa contoh terbaik untuk kita? Nabi Muhammad, Rasulullah. Tapi kenapa anak-anak kita lebih senang ngikutin artis, Pak? Anak-anak kita lebih senang cinta sama penyanyi Korea. Sampai kehidupannya caranya diikuti. Hal yang tidak baik, cinta mereka kepada orang-orang yang tidak sujud kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Ingat loh, Rasulullah pernah bersabda, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu nanti hari kiamat dengan yang dia cintai. Sampai dikatakan oleh para ulama, sebanyak apapun sholatnya, sebanyak apapun puasanya, sebanyak apapun sedekah dan amalnya, tetap nanti hari kiamat dikumpulkan bersama yang dia cintai. Makanya kita duduk di sini mengungkapkan rasa cinta kita pada Rasulullah, biar nanti di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena memang hari kiamat yang bisa nolongin kita cuma Rasulullah. Ini saya sebut sedikit aja, hari kiamat panas luar biasa. Disebutkan dalam riwayat hadis, matahari itu ada 1 dhira di atas kepala. 1 dhira itu dari ujung jari kita sampai siku. Ini namanya 1 dhira. Kayak kita julurin tangan kita ke atas begini 1 dhira. Kalau orang tua kita dulu malah bilangnya 1 jengkal. Wah, lebih pendek lagi nih. Ya mohon maaf, sekarang yang matahari jutaan mil, kita ngerasain panasnya kayak begini, ibu-ibu pada kipas-kipas. Gimana nanti di hari kiamat coba? Sampai dari dahsyatnya panasnya hari kiamat, ada orang yang kerendam dengan keringatnya sendiri. Ada yang sampai mata kaki, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang seleher, ada yang tenggelam dengan keringatnya dia sendiri. Itu sampai saya punya guru ketika menceritakan dahsyat hari kiamat, nanti ada orang teriak di padang mahsyar, ya Allah, kalau saya harus masuk ke neraka, masukkan sekarang ke neraka, sudah tidak sanggup lagi. Itu dahsyatnya padang mahsyar, bagaimana neraka. Siapa yang bisa menolong kita di hari padang mahsyar? Artis, penyanyi. Jangankan artis dan penyanyi, para nabi lepas tangan. Para nabi semua angkat tangan. Kita datang ke Nabi Adam, wahai Nabi Adam, engkau ayah kami, kami semua manusia, tolong kami di hadapan Allah. Kata Nabi Adam, tidak bisa, saya nyerah, hari ini masing-masing, nafsi, nafsi. Hari ini Allah mengungkapkan kemarahannya, belum pernah seperti ini sebelumnya. Makanya mohon maaf, kalau ada musibah, bencana, jangan bilang Allah murka. Karena kalau Allah udah murka, Pak Bu, dunia dan seisinya hancur. Nabi semua lepas tangan. Cuma satu-satu Nabi yang merangkul kita dan mengatakan saya untuknya, analaha, hanya Nabi kita Muhammad. Yang nanti akan merangkul kita sampai sujud di hadapan Allah Ta'ala. Sampai para ulama mengatakan ada 3 sujud spesial yang tidak pernah diberikan pada siapapun, hanya diberikan pada Rasulullah. Sujud pertama waktu Rasulullah dilahirkan. Ada nggak yang lahir sujud? Ibu yang melahirkan anaknya sujud lahir, nyungsang. Apa bahasanya ya? Nyungsang kalau kata dokter. Lahir. Yang kedua, sujud Rasulullah di malam Isra dan Mi'raj, langsung di hadapan Allah, belum pernah ada yang melakukan. Yang ketiga, sujudnya Rasulullah nanti di padang mahsyar untuk memintakan syafaat untuk kita semua. 3 sujud. Yang kedua, sujud Rasulullah di malam Isra dan Mi'raj, langsung di hadapan Allah, belum pernah ada yang melakukan. Yang ketiga, sujudnya Rasulullah nanti di padang mahsyar untuk memintakan syafaat untuk kita semua. 3 sujud. Yang kedua, sujud Rasulullah di malam Isra dan Mi'raj, langsung di hadapan Allah, belum pernah ada yang melakukan.
Ini 3 sujud spesial yang belum pernah dilakukan kepada siapapun kecuali hanya oleh Rasulullah. Yang di situ sampai Allah yang menyatakan irfa ra'sak ya habibi, angkat kepalamu wahai kekasihku, isfa'tu syafa', berilah syafaat untuk mereka. Di sini kata Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, syafaat yang pertama yang Rasulullah SAW akan berikan yaitu memindahkan semua manusia dari padang mahsyar menuju perhitungan mizan, hisab. Melepaskan penderitaannya di bawah padang mahsyar menuju mizan. Ini disebut namanya syafaatul uzma. Makanya disebutnya Rasulullah itu punya kedudukan maqamul mahmud. Sering kita dengar ada kedudukan Nabi itu maqamul mahmud, kedudukan yang paling terpuji. Bapak Ibu baca Quran ayat sholat tahajud wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman. Ini kan ayat turun buat Rasulullah pertama. Turunnya pada siapa Al-Quran? Pada Nabi Muhammad. Allah katakan, hai Muhammad, bangunlah di malam hari, amalkan sholat sunnah tahajud, semoga engkau kelak dibangkitkan di kedudukan yang terpuji yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad. Sampai saya punya guru bilang, Pak Bu, kalau kita nanti mau duduk bersama Rasulullah di kedudukan yang terpuji, maka bangun malamlah, bertahajudlah, biar nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Di situ Allah perlihatkan kemuliaan Nabi, keagungan Nabi. Makanya mohon maaf saya sampaikan, kadang ada orang, Pak Bu, kita peringatin Maulid Nabi dia kesel. Ngapain sih maulid lagi? Emang gak capek apa maulid, udah habis bulan maulid? Ada ya. Kadang ibu-ibu, bapak-bapak ngehiasin, anak muda ngehiasin tenda aja. Wah, mohon maaf saya sebutkan, nanti di hari kiamat itu peringatan hanya peringatan Rasulullah. Tidak ada perayaan, tidak ada yang senang, tidak ada yang tersenyum. Semua ketakutan, semua berlarian. Satu-satunya manusia yang tersenyum hari kiamat hanya Nabi kita Muhammad, yang Allah akan tunjukkan di hadapan semua manusia kemuliaan kekasihnya Allah, Nabi kita Muhammad. Dan bukan hanya itu, nanti bagaimana di hari kiamat mau masuk surga, orang mau masuk surga mesti lihat dulu pintu surga itu ada tulisannya. Saya bingung kalau ada orang yang gak suka sama maulid Nabi, kita memperingati maulid Nabi dia marah. Gimana nanti di hari kiamat Allah memuliakan nama Nabi di setiap pintu surga? Berarti tidak masuk seseorang ke dalam surga kecuali dia baca dulu pintu surga tulisannya nama siapa, bukan nama orang tuanya, bukan nama dia, tapi nama Nabi kita Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur. Makanya kita ngungkapin rasa bahagia, rasa senang memperingati maulid Nabi ini belum seberapa. Nabi sendiri juga mengungkapkan bahagia di hari kelahirannya. Kan ada orang bilang Nabi mah nggak maulid. Iya memang namanya maulid, Nabi nggak maulid Pak Bu. Tapi kalau Nabi memperingati hari lahirnya nggak memperingati. Bagaimana caranya? Dalam Sahih Muslim, Nabi itu puasa setiap hari Senin. Ditanya, limadza tasuma yaumal itsnin ya Rasulullah? Kenapa kamu puasa hari Senin wahai Rasulullah? Dijawab, li anna yaumal itsnin yaum fihi wulidtu. Saya puasa hari Senin karena hari Senin itu hari kelahiran saya. Coba kita pahamin ya. Nabi ditanya kenapa puasa hari Senin, dijawab hari Senin hari lahir saya puasa, berarti puasa di hari lahir. Sampai para ulama mengambil dalil puasa hari lahir boleh, karena Nabi SAW melakukannya. Sampai ada ulama yang mengatakan kalau bapak ibu punya anak, mohon maaf kurang baik, akhlaknya buruk, nakal, bandel, puasain hari lahirnya. Sampai ada ulama berpendapat seperti itu, biar anaknya jadi anak yang soleh-solehah. Tapi coba kita lihat puasa Nabi hari Senin karena hari kelahirannya. Kalau kita Masjid Al-Barkah sama apa namanya nih? Ya komplek apa Perum Bintang Alam memperingati Maulid Nabi, saya tanya setahun sekali apa seminggu sekali apa sebulan sekali? Setahun sekali Bu. Setahun sekali ini. Lah kalah kita sama Nabi. Nabi tiap minggu peringati Maulid dengan puasa. Hebat nggak Nabi? Ya Nabi memperingatinya dengan puasa. Ada yang bilang lah kalau Nabi memperingati dengan puasa, kenapa kita nggak memperingati dengan puasa? Ungkapan Nabi dengan puasa ngajarin kita muhasabah. Hakikatnya umur kita berkurang untuk diri kita.
Tapi saya mau tanya, kalau hari lahir Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu ingat seneng apa enggak? Nih waktu itu setahun yang lalu lahir anak saya nih, yang nomor terakhir waktu itu 10 tahun yang lalu akhir anak saya nomor 2, waktu itu 15 tahun yang lahir anak saya nomor pertama. Ingat cara mengungkapkan. Ya memang kita sama Nabi beda-bedanya dikit Pak Bu, dikit. Kalau kita memperingati hari lahir biasanya bukannya puasa tapi makan-makan. Betul apa enggak? Kadang-kadang kita belum bikin makan-makan ditodong. Saya ada waktu saya hari lahir saya, tiba-tiba ada yang WhatsApp saya Pak Bu, saya nggak kenal. Assalamualaikum, saya jawab waalaikumsalam. Siapa ini? Oh saya jamaah pengajian Habib malam Sabtu, saya punya pengajian malam Sabtu. Oh iya, kenapa ya? Saya tanya, Habib hari ini ulang tahun ya? Saya bilang iya. Kok tahu? Iya Bib, saya tahu. Habib ulang tahun benar? Iya. Saya bilang, Bib selamat ulang tahun ya, jangan lupa traktirannya. Saya ditodong Pak Bu. Lah bingung kita kalau traktirin jamaah. Orang mah di mana-mana guru ditraktir murid ya. Lah bingung kalau jamaah misalkan pengajian saya neraktir saya kan mungkin rame-rame patungan. Lah kalau saya disuruh traktir semua jamaah sebegini banyak, bangkrut saya Pak Bu. Ya. Tapi ya memang kan saya sebut Nabi sama kita bedanya dikit. Kalau kita dikit-dikit makan, kalau Nabi dikit makan, dikit makan. Kalau Nabi dikit tidur, kalau kita dikit-dikit itu kita. Tapi nggak masalah, tidak ada larangan dalam syariat. Kalau kita mau mengungkapkan kebahagiaan, kita bikin nasi uduk atau nasi kuning apa di sini kalau di Karawang, sotok tangkar Karawang ya, misalkan bagi-bagi tetangga. Kenapa Bu bagi-bagi? Anak saya ulang tahun, minta sama Allah barokah biar anak saya jadi anak yang soleh gitu. Misalkan boleh, nggak ada larangan. Apalagi kalau kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad. Kembali ke tadi, apa tujuannya? Tujuannya supaya kita menjadikan hidup kita meneladani akhlak Nabi kita Muhammad. Saya mau ajak nih jamaah yang hadir, ayo kita pulang dari sini bawa Rasulullah dalam hidup kita, amalkan akhlak Rasulullah. Kita sering mendengarkan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat untuk seluruh alam semesta. Coba fahami, Nabi itu bukan pembawa rahmat, tapi Nabi itu rahmatnya Allah. Tidak disebut oleh Allah hamilur rahmah, pembawa rahmat, tidak, tapi rahmatan, rahmatnya. Maknanya siapa dari kita yang menjadikan hidup kita mengikuti jalan Nabi, membawa akhlaknya Nabi, maka hakikatnya kita membawa akhlak rahmatnya Allah Ta'ala. Akhlak itu adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Makanya orang kalau bisa berakhlak berarti dia dirahmati oleh Allah. Orang yang akhlaknya bagus dia dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka jadilah kita orang-orang yang dirahmati oleh Allah dengan kita membawa akhlak Rasulullah SAW. Coba kita bayangkan, alangkah indahnya kalau semua orang-orang Islam meneladani akhlak Rasulullah. Indah. Gak semuanya, katakanlah satu komplek, satu perumahan bintang alam. Contoh ya, sebintang alam nih kita bertetangga, semua yang hampir banyak kaum muslimin, kaum muslimat, semua bawa akhlak Rasulullah indah Pak Bu. Gak ada yang saling pembenci, gak ada yang pendendam, gak ada yang saling pemarah, saling bantu membantu, saling tolong, gak ada yang ngomongin kejelekan tetangganya atau saudaranya. Semua hidup rukun, bahagia, indah karena menghidupkan akhlak Rasulullah. Maka seakan-akan saya katakan kita tinggal di kompleks surga sebelum masuk surga. Indah. Cuma permasalahannya tidak semua orang mengamalkan akhlak Rasulullah. Makanya wasilah dari maulid ini supaya kita pulang, ayo kita hidupkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita. Sungguh kita jauh dari ajaran Rasulullah, malah kita lebih dekat daripada ajaran-ajaran yang di luar daripada akhlaknya Rasulullah. Televisi merusak akhlak kita, handphone merusak akhlak kita. Ini nyata di hadapan kita. Maka kita perlu membuat perubahan. Mohon maaf, perubahan itu datang dari diri kita. Perubahan itu datang dari diri kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, maka insya Allah akan Allah berikan kebaikan.
bukan dari siapapun. Nah, saya katakan tadi semua ya, anggap tidak semua. Coba dari 1:2 yang hadir di sini. Yang hadir di sini kalau semua pulang bawa akhlak Rasulullah, wah indah semuanya. Bapak pulang bawa akhlak Rasulullah, apa ya tidak ada perubahan buat anak, buat istri. Ibu pulang bawa akhlak Rasulullah kepada suami, kepada anak, akan jadi perubahan. Karena akhlak yang kita bawa itu rahmat dari Allah Ta'ala. Allah akan berikan hidayah, Allah akan berikan rahmat untuk keluarga kita. Ya, saya katakan nggak semuanya 1:2 ya, karena nggak semua yang hadir dengerin ceramah saya, ada yang lagi main handphone, ada yang lagi ngobrol. Betul lah masalah. 1:2. Masa iya dari 1:2 tidak membuat perubahan? Pasti buat perubahan. Satu dari anggota rumah tangga aja bisa buat perubahan di rumah tangga dengan membawa apa? Akhlak Nabi kita Muhammad. Saya sebutkan ada beberapa cerita. Pertama diantaranya, dulu ada satu orang soleh namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini kaya raya. Malik bin Dinar ini orang miskin. Miskinnya sampai rumahnya temboknya bolong-bolong, retak-retak. Punya tetangga orang Yahudi jahat, tiap hari diganggu. Memang orang Yahudi dari dulu jahat. Tiap hari diganggu. Kemudian sampai apa? Lebih jahat lagi, itu sampai kotoran kamar mandi sengaja pipanya diarahkan ke temboknya Malik bin Dinar, masuk ke dalam rumah tuh, kotorannya najis. Tapi Malik bin Dinar tidak pernah marah. Nggak pernah marah, nggak pernah balas keburukannya, negur aja nggak pernah. Padahal punya hak. Mohon maaf Pak, kotoran rumah Bapak mampir lewat rumah saya nih, tolong pindahkan pipanya, kan punya hak. Tapi tidak, beliau tiap hari cuma bersihin najisnya. Sampai kapan? Berlarut-larut, bertahun-tahun. Sampai orang Yahudi ini capek sendiri, lelah sendiri. Ini hikmahnya nih. Ya, makanya mohon maaf kalau ada orang jahat sama kita, orang suka berperilaku buruk sama kita, ada orang suka hina kita, bully kita, ngatain kita, ngejelekin kita, ada orang suka ngomongin kita di belakang, ada orang suka memfitnah kita di belakang. Biarin Pak Bu, nanti capek sendiri, jangan dibales. Capek sendiri, lagian juga jahat sama kita pakai modal kesel, modal gondok dia. Iya, betul nggak? Tugas kita jangan balas keburukan. Rasulullah nggak pernah ngajarin kita ngebalas keburukan kok. Emang Rasulullah pernah ngajarin kita ngebalas keburukan? Enggak. Walaupun misal contoh kita punya tetangga jahat sama kita, tetangga kita yang jahat ini nggak seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu jahat sama Rasulullah. Sampai jahatnya sama Rasulullah, anak Rasulullah pernah ditampar Pak. Siti Fatimah itu pernah ditampar. Abu Sufyan itu masuk Islam salah satu doanya Rasulullah. Karena apa? Abu Sufyan itu bela Siti Fatimah. Kata Abu Sufyan, hei Abu Jahal, kalau kamu bermusuhan dengan Muhammad, kamu tidak boleh memukul anaknya. Bayangin coba, kita musuhan sama bapaknya, anaknya kita pukul. Ini benar apa enggak benar? Ya ada kan kayak di sana, di mana, di Palestina, perang sama tentara, rakyat yang ditembakin. Betul apa salah? Ini benar apa enggak benar? Enggak benar. Jahat Abu Jahal. Sampai pernah Rasulullah itu dibuatin lubang di jalan supaya Rasulullah jalan jatuh di dalam lubang. Itu saking jahatnya Abu Jahal. Ya mohon maaf, tetangga kita sejahat-jahatnya belum jadi Abu Jahal. Betul apa salah? Ya, jadi jangan kita balas, biarin, sabar. Nanti capek sendiri, nanti lelah sendiri. Akhirnya orang Yahudi bilang sama Malik bin, hei Malik, ada itu kau sabar ta'aliyah. Hei Malik, saya nyakitin kamu, tapi kok kamu sabar sama saya? Dijawab oleh Malik bin Dinar, saya lakuin ini, saya ingat pesan Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda di dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakan tetangganya. Saya tidak bisa memuliakanmu dengan harta, saya orang miskin, tapi dengan saya tidak membalas kejahatanmu, cara saya memuliakanmu. Subhanallah Pak Bu, akhlak mulia dari siapa? Satu, Malik bin Dinar. Yang orang Yahudi akhlaknya buruk. Sebab akhlak mulianya Malik bin Dinar, Allah turunkan rahmat, dapat hidayah. Orang Yahudi ini masuk Islam di tangannya Malik bin Dinar. Ini namanya perubahan. Ya mohon maaf, kita harus bawa akhlak Nabi. Ada orang-orang di luar sana nggak baca Al-Quran kita Pak. Mereka kalau baca Al-Quran kita, merasakan isi Al-Quran, meresapinya, mereka nangis. Mereka nggak baca hadis-hadis Rasulullah. Kalau mereka buka hadis Rasulullah, buka kata-kata orang-orang soleh, mereka nangis. Yang mereka baca kita.
Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, mereka lihat, mereka baca. Kalau yang kita perbuat bagus akhlaknya, mereka katakan oh Islam bagus. Kalau kita perbuat hal yang buruk, mereka langsung katakan oh Islam tidak bagus. Dipukul rata keislaman. Padahal kita muslim bukan Islam. Islam itu agama, muslim itu kita penganutnya. Kalau Islam udah sempurna, kalau kita nggak sempurna, kita masih banyak kurangnya. Tapi kita perlu berusaha untuk mengamalkan akhlak Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Itu satu ya. Yang kedua, dulu ada satu ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak. Bapak Ibu kalau buka Al-Quran, sampai sekarang tuh setiap awal surat pasti ada basmalah. Ini pendapatnya Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Karena beliau berpendapat basmalah itu ayat setiap surat kecuali surat Taubah. Kalau Imam Syafi'i berpendapat basmalah itu ayat surat Al-Fatihah. Kalau Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat basmalah itu hanya ayat surat An-Najm. Makanya kalau Bapak Ibu pergi haji, pergi umrah, sholat di Masjidil Haram, tiba-tiba imamnya nggak baca basmalah, tahu-tahu alhamdulillahirabbil alamin, jangan kaget. Karena imam di Masjidil Haram hampir rata ngikut madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi jangan kaget. Ya kalau kita sholatnya di Masjid Al-Barakah nggak baca basmalah, kita kaget. Wah ini baca basmalah, masjidnya Masjid Imam Syafi'i, betul ya? Kita di sini Syafi'i kan? Ya Syafi'i baca basmalah. Kalau Imam Ahmad tidak baca. Cuma masalahnya orang-orang kita nggak ngaji tapi ikut-ikutan. Ngajinya nggak mau sama kiai, duduknya belajar nggak tahu pendapat ini, tapi sok-sokan besok-besok sholat subuh dia nggak baca basmalah. Saya pernah Pak Bu di bandara, waktu itu saya mau ke Kalimantan. Pas sholat subuh ngejar subuh, karena mengejar pesawat jadi sholat subuh di bandara. Pas sholat subuh saya jadi makmum, tiba-tiba imamnya nggak baca basmalah. Ya saya spontan selesai sholat saya tanya, Pak, Bapak ikut madhab apa? Imam Malik apa Imam Ahmad? Oh enggak, saya enggak ikut madhab begitu kata dia. Saya kaget nih. Wah hebat Bapak, kalau nggak ikut madhab ikut siapa Bapak? Kok baca Al-Fatihah nggak baca basmalah? Saya bilang, iya saya ikut yang di Masjidil Haram. Oh, jadi kalau imam Masjidil Haram lompat dari masjid, Bapak ikut dong, saya bilang. Lah kan kita ngikutin ilmu itu harus tahu ilmunya Pak. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudah la tuqbalu. Semua orang mengamalkan sesuatu tanpa tahu ilmunya, amalnya ditolak oleh Allah. Makanya inilah pentingnya kita ngaji kayak begini. Kita perlu ngaji supaya kita tahu ilmu. Jadi ngamalin sesuatu tahu ilmunya, maka insya Allah kita dapat pahala amalnya. Ini contoh. Abdullah bin Mubarak ini Pak Bu kaya raya, saudagar, punya tetangga orang Yahudi miskin. Kebalik. Istrinya kalau masak itu tetangganya orang Yahudi dibagi. Sampai-sampai baiknya Abdullah bin Mubarak itu kalau beli baju buat anaknya orang Yahudi dibelikan. Ini jarang nih orang punya akhlak sehebat ini. Ini non muslim loh orang Yahudi. Suatu hari si orang Yahudi ini mau jual rumahnya. Maka dia bicara pada Abdullah bin Mubarak, itu kalau dalam ilmu fikih kita kalau mau jual rumah nempel nih. Itu sunnah menawarkannya pada sebelah kita dulu. Namanya dalam fikih itu babu syuf'ah. Ada namanya hakku syuf'ah. Hak syuf'ah, hak tetangga itu hakku syuf'ah apa? Kita tawarkan, Pak, kali Bapak mau luasin rumah Bapak nih, silakan beli rumah saya. Rumah saya mau dijual. Maka orang ini menawarkan pada Abdullah, ya Abdullah, saya mau jual rumah saya. Kata Abdullah bin Mubarak, kenapa mau dijual? Emang kamu nggak betah tinggal di sini? Kamu nggak betah jadi tetangga saya? Apa keluarga saya ada yang nyakitin kamu? Apa anak saya nyakitin anak kamu? Bukan, kata orang Yahudi. Saya ini punya hutang sama orang. Saya harus lunasi hutang saya. Makanya saya harus jual rumah ini. Nanti sisanya saya beli rumah yang kecil atau saya sewa rumah. Abdullah bin Mubarak langsung bilang, oh tunggu sebentar. Masuk ke dalam rumahnya, tanya sebelumnya, mau dijual berapa? Saya mau jual 1.000 dinar. Tunggu ya Pak. Masuk ke dalam rumahnya Bu, ambil uang 1.000 dinar. Abdullah bin Mubarak hampiri orang Yahudi, nih uang 1.000 dinar buat kamu, tapi kamu jangan pindah ya, tetap tinggal di sini, tetaplah jadi tetangga saya. Dikasih 1.000 dinar. Jarang ada orang seperti ini ya. Dapat berapa bulan, orang Yahudi ini mau jual lagi rumahnya. Tapi karena dia malu, kalau bicara sama Abdullah bin Mubarak nanti dibantuin lagi. Dia bicara sama tetangga yang lain, tetangga saya mau jual rumah saya.
Kata tetangga yang lain, mau dijual berapa? Saya mau jual 2.000 dinar. Tetangga yang lain tahu berapa bulan lalu mau dijual 1.000, sekarang naik 2.000, 2 kali lipat, ini luar biasa. Nanya tetangga, kok naiknya 2 kali lipat, kok bisa 2.000? Dia bilang, iya tunggu dulu, saya mau jual rumah saya 2.000 dinar, 1.000 dinar pertama itu harga rumah, 1.000 dinarnya lagi kalau kamu beli rumah saya, kamu bakal dapat tetangga yang namanya Abdullah bin Mubarak. Tidak ada tetangga yang lebih baik dari dia. Oh, tetangganya dijual sama dia. Ya memang sih kadang-kadang kita berasa ya Pak Bu ya, kalau mau pindah tuh nyari dulu tetangganya baik apa enggak. Tuh. Akhirnya apa? Sampai ke telinga Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak dari pasar lagi berdagang, teman kamu, tetangga kamu tuh orang Yahudi mau jual rumahnya 2.000 dinar. Yang benar, iya. Tadi dia menyampaikan begitu. Iya, tutup toko, langsung lari ke rumahnya, ngambil uang 2.000 dinar. Didatangi rumah orang Yahudi. Saya dengar kamu mau jual rumah kamu 2.000 dinar. Nih, saya kasih uang 2.000 dinar. Kamu jangan jual rumah kamu. Kamu jangan pindah. Kalau kamu perlu uang berapa saja bilang sama saya. Saya mau tanya, di komplek ini ada nggak yang kayak begitu? Kalau ada, saya mau tinggal di sebelahnya, Bu. Siapa tahu saya dibantuin sama dia. Hebat akhlaknya. Karena sebab akhlak tersebut sehingga apa? Sehingga orang Yahudi ini masuk Islam di tangannya Abdullah bin Mubarak. Ini namanya perubahan. Ini namanya akhlak. Makanya saya katakan kembali pada siapa kita. Kita yang bawa. Kita ini umatnya Rasulullah. Kita ini semua warisannya Rasulullah. Kita semua punya pertanggungjawaban bahwa kitalah yang akan membawa akhlaknya Rasulullah. Kitalah yang menghidupkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Kira-kira mau nggak pulang dari sini bawa akhlak Rasulullah? Dulu ada satu orang soleh Pak Bu di Jakarta itu, kalau Bapak Ibu mampir ke rumah Kiai, ke rumah Habaib, ada foto 3 ulama serangkai lukisan. Dulu terkenal, atau Bapak Ibu searching di internet itu ada tulis Habib, 3 Habib serangkai, nanti timbul. Saya sebutkan nama-namanya. Yang pertama namanya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, pendiri Islamic Center Kuitang. Yang kedua Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ahli hadis di zamannya, kakeknya Habib Jindan. Yang ketiga ada namanya Habib Ali bin Husin Al-Attas. Beliau pengarang kitab Tajul A'ras, gurunya para kiai dulu di Jakarta. Habib Ali bin Husin Al-Attas ini diceritakan waktu pernah suatu malam mau sholat tahajud, mau bangun malam, mau sholat, tiba-tiba maling masuk ke rumahnya. Habib Ali liatin maling lihat Habib Ali, wah pandangan pertama, maling nih. Tapi lihat akhlaknya orang soleh, sama maling pakai akhlak. Kata Habib Ali begini, kamu mau maling ya? Oh, maling udah ketakutan. Tenang, kata Habib Ali, saya juga mau maling itu. Bayangin coba, maling gak disakitin perasaannya, Coba kita ada di rumah kita maling, jangan ada maling, ada yang ngetek-ngetek rumah kita udah teriak. Betul nggak? Sampai kata Habib Ali, kamu mau maling apa? Sini, saya tunjukin. Nih, ini tempat emas, ini tempat uang, ini tempat benda, dikasih unjuk. Sampai diambilin, sampai Habib Ali gelar sarungnya Pak Bu, ditaruhin itu semua emas perak, dikumpulin uangnya semua. Sampai terakhir kata si maling bilang, Habib, ayo Pak kita bagi 2. Dia nggak tahu Habib nih, Pak bagi 2. Kata Habib Ali, enggak, malam ini buat kamu saja. Habib Ali ingetin, ayo cepet-cepet jalan dari sini, takut nanti yang punya rumah bangun. Akhirnya apa? Kata si maling bilang, saya bingung Pak, mau bawanya banyak. Oh tenang, kata Habib Ali, yang punya rumah punya delman, dulu masih zaman delman, belum ada mobil. Yang punya rumah punya delman, saya punya kunci pagernya. Sampai Habib Ali yang bantuin naikin ke atas delman, ini delmannya jalan, Habib Ali kunci pagar, lanjut sholat seakan-akan tidak terjadi apapun. Hubungannya sama Allah nggak terganggu walaupun rumahnya habis kemalingan. Orang soleh Pak Bu, coba kita kehilangan duit 100.000, nangis 3 hari. Ya memang tinggal 100.000-100.000-nya pakai hilang lagi ya. Contoh ini contoh. Tapi kalau orang soleh begitu, mereka tidak ada pengaruh, hubungannya sama Allah nggak terganggu walaupun sedunia terjadi apapun. Kita kemarin gara-gara corona aja banyak yang nggak sholat Jumat Pak Bu. Betul aja saya ngomong ibadah kita jadi terganggu, padahal nggak ngaruh. Sekarang mana ceritanya corona? Wala corona wala marona. Artinya apa? Kalau
kita nyambung hubungan kita sama Allah, hati kita nggak akan tergoyah apapun yang akan terjadi, nggak akan tergoyah. Hebat Habib Ali terus melanjutkan. Subhanallah Pak Bu. Ini cerita nyata loh, di Jakarta, di Jalan Bungur namanya. Sebelum Habib Ali tinggal di Keramat Jati, pindah beliau ke Keramat Jati. Akhirnya si maling ini, Allah kasih hikmah, maling ini bawa barang malingnya ke perkumpulan para maling nih, ketemu bosnya, kepalanya. Bahasa kita setoran lah. Wah, saya dapat banyak, kata si maling bangga. Saya dapat emas, saya dapat uang, saya dapat ini, saya dapat itu. Oh banyak. Bukan cuman ini, kata dia. Delman-delmannya saya malingin juga. Diliatin mana delmannya, pas lihat delman, ternyata Pak Bu, ini kepala maling, diam-diam suka ikutan ngaji juga. Jadi pas ngeliat delman, wah saya kayak kenal ini delman nih. Kamu maling di mana? Ya namanya mobil ustadz, mobil kiai kan kelihatan, ketahuan, betul nggak? Tuh. Pas diliatin, saya tahu nih, kamu maling di mana? Saya maling di Jalan Bungur. Ya Allah, jangan-jangan nih, kamu maling di rumahnya Habib nih. Subhanallah, ayo tunjukin nama saya di mana rumahnya. Pas ditunjukin Pak Bu, ini rumah yang saya malingin. Wah geleng kepala, si kepala maling. Wah kamu salah maling, ini rumah Habib nih kamu malingin. Ayo balikin. Maling takut kualat dia. Subhanallah ya. Kalau orang dulu mah Masya Allah Pak, tahu ustaz, tahu kiai, tahu Habib, tahu. Kalau sekarang nggak tahu. Sekarang mau ustaz, mau Habib, mau kiai, kalau dimalingin, malingin aja. Betul nggak? Lah saya kemarin habis kemalingan saya doain, sampai sekarang nggak balik-balik itu maling. Ya. Subhanallah, diketuk pintu rumah, disuruh balikin nih, bawa semua, diketuk pintu rumah Habib Ali. Habib Ali keluar, gak taunya si maling ngomong, nyenggol, Pak, ini yang semalam nemenin saya maling di sini, kata dia. Kata si bapak bilang, enak aja nemenin Kamal. Ini yang punya rumah, ini Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Langsung keduanya Pak Bu minta maaf, minta ampun sama Habib Ali. Maafin Habib, anak buah saya salah maling, rumah Habib dimalingin. Minta maaf dia sama Habib. Apa kata Habib Ali ini? Akhlaknya orang soleh Pak Bu. Hebat. Kata Habib Ali, dia nggak maling. Saya ridho, saya ikhlas. Saya yang nunjukin di mana tempatnya. Saya yang bantu mengangkatnya. Saya yang bukain pintunya. Saya yang kasih jalannya. Saya ikhlas, saya ridho memberikannya. Dan kami keluarga Rasulullah, kalau sudah mengeluarkan sesuatu dari kantong, tidak boleh sekali lagi masuk ke dalam kantong. Saya tanya, apa nggak jadi perubahan Pak Bu? Dua maling ini taubat jadi muridnya Habib Ali, jadi orang soleh. Salah satu maling ini yang menceritakan cerita ini. Ini perubahan yang indah, akhlak. Dari akhlak siapa? Akhlaknya Nabi kita Muhammad. Coba di kampung kita ada maling ayam, mati Pak Bu. Dipukulin ada yang sampai mati ada. Saya baca berita, ya Allah. Padahal maling ayam berapa sih ayam? Bapak Ibu beli ayam berapa Bu? 30.000, 40.000. Paling mahal ayam 50.000. Mungkin dia maling ayam buat makan Pak Bu. Coba kita pegang, kita tanya kenapa maling ayam? Anak istri saya belum makan. Kalau perlu kita kasih lebihin 100.000, kalau perlu kita sedekah. Ini buat perubahan Pak Bu. Makanya jangan sampai salah. Kecuali kalau malingnya buat kaya, baru dah. Kalau dipukulin saya ikut pukulin. Lah malingnya buat kaya dia korupsi, betul enggak? Oh. Intinya apa? Ayo kita buat perubahan. Dengan apa? Kita bawa akhlak Nabi kita Muhammad. Satu aja pesan saya ya. Satu pesan saya nih. Ayo mulai sekarang lakukan kebaikan. Sebar kebaikan kepada siapapun, walaupun kepada orang yang tidak baik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'at." Kata Allah, tidak sama yang namanya kebaikan dengan keburukan. Tidak. Kebaikan itu mulia indah, keburukan itu hina buruk. Tidak sama. Jangan kita dengarkan orang-orang yang mengatakan, saya capek ngelakuin kebaikan. Saya udah ngelakuin kebaikan tapi dia nggak balas kebaikan saya, malah dia jahatin saya, Habib. Ada orang. Ya mohon maaf, pertama saya katakan ini namanya orang putus asa melakukan kebaikan. Kedua, salah niat. Karena kita kalau mau melakukan kebaikan, jangan karena orang, jangan karena manusia, tapi lakukan karena Allah. Karena kalau kita melakukan kebaikan karena manusia, kita bakal kecewa. Jujur bakal kecewa. Contoh bapak ibu menikah cuman karena cinta, cuman karena suami, cuman karena istri. Kalau suatu saat pasangan kita melakukan kesalahan, kita kecewa. Tapi
Tapi kalau kita menikah karena Allah Ta'ala, kita nggak akan kecewa walaupun suami kita atau pasangan kita atau istri kita, bahkan anak kita yang kita sayang, kita didik, kita rawat, yang kita berikan waktu kita, yang kita berikan kebaikan kita, walaupun mereka tidak membalas kebaikan kita, tidak akan kecewa kita, karena kita mengharapkan kebaikan bukan dari mereka, balasan dari mereka, tapi kita mengharapkan balasan dari siapa? Sama tetangga, sama sahabat, terus kita lakukan kebaikan. Walaupun mereka tidak balas kebaikan kita, karena kita nggak mengharapkan balasan dari mereka. Andai seluruh muka bumi ini manusia tidak ada satupun yang membalas kebaikan kita, yakinkanlah di hati kita bahwa satu-satunya yang akan membalas kebaikan kita adalah Allah. Makanya Allah nyatakan idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik, kata Allah. Sampai Allah nyatakan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun fa ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kamu sama dia ada permusuhan, tapi kalau kamu terus melakukan kebaikan, Allah akan rubah musuhmu itu jadi teman setia kamu. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Makanya mohon maaf, kalau orang yang tulus ikhlas melakukan kebaikan karena Allah Ta'ala, terus melakukan kebaikan walaupun dia tidak mendapatkan balasan kebaikan, Allah akan pertunjukkan, Allah akan perlihatkan kepada orang tersebut kebaikan dan keikhlasan si orang ini tadi, walaupun di akhir hayatnya sebelum memejamkan mata terakhir. Saya kasih contoh siapa? Fir'aun. Bagaimana tidak Nabi Musa, Nabi Harun berusaha memberikan kebaikan kepada Fir'aun, tapi Fir'aun menolaknya. Kapan Fir'aun tersadarkan? Waktu mau tenggelam. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Tapi sayangnya sudah di saat detik-detik terakhir, nafasnya sudah ada di kerongkongannya, dia baru sadar kebaikan Nabi Musa dan Nabi Harun. Makanya pasti jangan takut, kita mah ngelakuin kebaikan, lakuin kebaikan walaupun kita nggak diberikan jasa balasan oleh siapapun, karena kita melakukan kebaikan buat Allah. Nanti orang itu akan Allah yang sadarkan. Makanya saya pesen nih Bapak Ibu, jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Pengurus DKM Masjid Al-Barakah, jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Terus sebarkan kebaikan, jamaah majelis terus sebarkan kebaikan. Ada mungkin ustadz-ustadzah di sini yang mengajar murid-muridnya terus melakukan kebaikan. Yang merubah bukan kita tapi Allah Ta'ala, yang membalas bukan kita, Allah Ta'ala. Karena Allah pasti akan menjadikan perubahan buat kita kalau kita bersungguh-sungguh di dalam niat kita dan tulus ikhlas kita karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang masih punya anak ngebantah, Bapak Ibu yang masih punya anak nakal, Bapak Ibu yang masih punya anak bandel, jangan putus asa, terus nasehatin, terus ingetin, terus kasih tahu, jangan pilih kasih, jangan mentang-mentang satu anak kita nakal terus kita pilih yang lain yang baik, jangan. Terus berikan kasih sayang yang sama rata, kita berikan kebaikan yang sama rata anak-anak kita, dan jangan pernah berhenti mendoakan anak kita, karena suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan bukakan hati anak kita, bukan kita. Saya kemarin ibu-ibu ketemu sama saya puluhan tahun yang lalu, 10 tahun kurang lebih. Saya baru pulang dari Yaman. Ibu ini bilang, "Bib, anak saya nakal, anak saya ngebantah, nggak bisa dibilangin. Doain Habib biar dirubah." Saya bilang, "Ya Allah, biar Allah rubah akhlaknya, tapi ibu jangan pernah berhenti, jangan putus asa." Setiap sholat ibu ini nangis datang, ibu jangan nangis karena anak, tapi nangis karena Allah. Minta sama Allah biar Allah rubah hati anaknya, biar jadi anak yang soleh. Pak Bu, kemarin ketemu sudah kurang lebih hampir 15 tahun yang lalu. Dia jumpai saya bilang, "Alhamdulillah Habib, anak saya udah nikah, udah punya anak 3. Alhamdulillah sholatnya udah nggak ditinggal. Alhamdulillah udah kerja, udah usaha." Saya bilang, "Alhamdulillah Bu, berkah doa ibu." Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti lihat usaha kita. Allah pasti lihat perjuangan kita. Allah pasti lihat doa kita. Mungkin tidak sekarang dikabulkan, nanti Pak Bu. Ibu yang doain anak, "Ya Allah biar anak saya jadi soleh soleha, ya Allah biar anak saya jadi yang soleh soleha." Sekarang belum, tahun ini belum, tahun depan belum, tapi nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan anak kita soleh soleha pada waktunya. Jangan marah sama anak langsung dikatain anaknya, "Wah anak setan, anak dajjal." Waduh, saya lihat di internet begitu Pak Bu. Masya Allah, ada orang tua marah-marah ngomong begitu. Ya nanti beneran anak kita dijadikan anak setan. Nah, kalau anak setan, kitanya setan dong. Oh, luar biasa. Makanya jangan sekali-kali kita berhenti melakukan kebaikan. Ini pesan dari saya. Ayo terus tebarkan kebaikan. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan setiap apa yang kita lakukan, diterima oleh Allah Ta'ala, dan Allah bakal balas kebaikan kita dunia dan akhirat. Dan ini akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau pesan Pak Bu, mohon maaf ya, akhlak ini hal yang paling penting. Ini yang genting, apalagi buat anak-anak kita. Sisipkan anak-anak kita biar mereka belajar akhlak. Bapak Ibu tidak akan rugi kalau anak Bapak Ibu belajar akhlak.
Anak ibu belajar bagaimana tata krama, budi pekerti yang baik. Insya Allah kita akan senang dunia akhirat. Alhamdulillah di Karawang ada pondok pesantren, ada majelis ilmu, ustadz-ustadzah kita berjuang TK, TPA, Al-Quran, mengajarkan akhlak anak-anak kita. Kita bakal senang hati. Senang hati, harga yang mahal kalau kita punya anak soleh-solehah. Harga yang mahal, betul. Saya Pak Bu pulang dari Yaman itu tahun 2007. Punya tetangga saya nggak suka ngaji, malah tadinya jauh dari Allah. Tiba-tiba karena dulu saya masih kecil main di rumahnya, dia ngomong sama saya, Habib boleh nggak saya ikutan ngaji? Boleh, saya bilang. Siapa aja boleh ikutan ngaji, betul nggak? Walaupun banyak dosanya, banyak tatonya juga harus ikut ngaji, saya bilang. Subhanallah, dia ikut ngaji Pak Bu, semangat, cintanya luar biasa sama pengajian. Cintanya sama majelis ilmu luar biasa. Itu sampai kadang-kadang beliau kalau pengajian dia yang gelarin karpet, dia yang pasangin sound system. Dia punya motor, ngomong, Habib saya bukan orang kaya, saya cuma pedagang sayur, tapi saya punya motor. Kalau Habib mau kemana aja ngajar, saya bantu, saya antar. Itu sampai saya dulu dari tempat saya, dari rumah saya di Tanah Abang, pergi ke Tangerang, pergi ke Bekasi naik motor, dia yang goncengin. Ngajar saya sama dia. Tuh kalau di jalan selalu ngomong, Bib anak saya banyak, saya kepengen anak saya jadi anak-anak yang soleh-solehah. Saya bilang duduk sama orang soleh, ngaji, insya Allah anak keturunan kita jadi soleh-solehah. Subhanallah Pak Bu, ini cerita udah 16 tahun yang lalu, 2007, sekarang 2023. Saya baru sadar nih omongan ini kemarin waktu ngaji di majelis Rasulullah. Waktu saya ngajar, tiba-tiba di depan ada anaknya yang nomor 1. Anaknya ini nggak sekolah agama loh, sekolah dunia, sekolah ngambil umum, ya. Nggak mondok, tapi saya lihat ngaji. Saya ingat langsung, oh dia punya adeknya dia dulu dari pertama mau masuk SD umur 6 tahun, bapaknya ngomong sama saya, Bib gimana kalau anak saya pondokin di Jawa Timur? Pondokin Pak, Jawa Timur, kalau perlu di Yaman, saya bilang biar jauh dikit. Jawa Timur mah nggak jauh, saya bilang. Semangat dipondokin, lulus SD pindah ke Serang. Sekarang Pak Bu di pondoknya yang di Serang sudah jadi ustadz andalan. Udah jadi ustadz andalan di Serang. Kemudian saya ingat lagi anak yang paling kecil, dulu waktu lahir minta nama sama saya kasih nama. Sekarang mondok di tempat kakaknya, bakal jadi calon ustadzah. Saya pas pulang, saya tanya, pulang dari pengajian lihat anak yang paling tua, saya tanya, Pak anak bapak nggak kerja? Kok tadi saya lihat ada di majelis? Iya Bib, nggak kerja. Dia berhenti kerja karena kerjanya mekanik kalau sampai malam. Kalau dia kerja sampai malam nggak bisa ikutan majelis, kata dia. Jadi dia berhenti kerja supaya bisa ikutan ngaji malam. Dia cari kerjaan yang siang. Saya langsung kasih jempol, Pak bapak beruntung. Bapak bukan kiai, bapak bukan ustadz, bapak bukan orang alim, tapi punya anak soleh-solehah. Yang satu ustadz, yang satu calon ustadzah, yang satu walaupun tidak mondok, tidak sekolah agama, tapi dia mau duduk sama kiai, sama ulama. Berarti artinya apa? Insya Allah anak ini mau menjadi anak yang baik. Bapak beruntung punya anak soleh-soleh. Siapa orang tua yang gak mau begitu? Siapa kita yang gak mau punya anak soleh-solehah Pak Bu? Anak soleh-solehah itu harta kita yang paling berharga, yang nanti kalau kita sudah tiada, mereka yang bakal doain kita. Sedih Pak Bu, saya kemarin sholat Jumat, khutbah Jumat di satu masjid. Demi Allah saya katakan sedih saya. Saya sholat Jumat rapi, sholat Jumat khutbah selesai, sholat selesai, ada jenazah, sampai saya dikiran saya cepetin karena ada jenazah. Ada jenazah, ayo pas mau dianterin jenazah, kirain karena di situ banyak ada ustadz, ada kiai banyak, ada habaib banyak di sana memang masjidnya. Tapi nggak ada satupun dari kiai ustadz keluarganya bilang, Pak ayo sholatin jenazah. Enggak, anaknya tahu-tahu keluarga saya yang mau sholatin. Ya udah, kita ikutin Pak Bu sholat. Memang afdol yang sholatin keluarga. Tapi mohon maaf kalau kagak bisa doa mah kasih ke ustadz, kasih ke kiai. Nah ini sholatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sholat, kita pas sholat jenazah. Saya bilang, lah mana doa buat jenazahnya? Kesian Pak Bu orang tuanya ini. Makanya ngikutin ajaran-ajaran mereka tuh, yang nggak boleh kita doa orang meninggal dunia. Akhirnya jadi begitu. Sampai terakhir udah selesai, orang mah udah selesai sholat jenazah, bacalah Al-Fatihah, Allah yataghasyahu birrahmah wal maghfirah wa yaghfir lahu wa yaj'al jannata matwahu. Minta sama Allah biar orang tua kita yang meninggal dunia diampunin segala kesalahannya. Minta sama Allah kesaksian mereka yang sholat, biar orang tua kita ini menjadi saksi yang baik. Karena 40 orang yang menjadi saksi yang baik dalam sholat jenazah, maka Allah akan jadikan wajabat lahul jannah, wajib untuk si mayit dapat surganya Allah.
Ini enggak rapi sholat dah. Ayo doa, kata pengurus masjid, ayo doa. Enggak usah, ayo angkat. Saya bilang tanggung, kalau perlu enggak usah disolatin, langsung aja cemplungin ke kuburan. Saya bilang enak aja pakai cara dia. Kesian Pak Bu, orang tua kita. Kalau kita nggak bisa nyolatin, nggak bisa doa, ya paling nggak ngomonglah sama kiai, Pak Kiai tolong solatin keluarga. Enggak, kiai mah nggak ngarepin amplop, demi Allah. Nggak bakal ngarepin amplop, mau dikasih amplop juga alhamdulillah, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Karena ini sholat penting, bukan sembarangan. Tapi kenapa? Karena begini, ngajinya salah ngaji jadi begini. Saya bilang ya Allah, orang meninggal kayak kucing meninggal Pak Bu. Sama beneran, luar biasa. Sampai sedih hati saya, sampai saya di motor saya ngomong ya Allah, saya naik motor, saya bilang ya Allah, kok begini amat ya. Sampai Nabi loh pernah mengatakan mal mayyit kal gharik, tidaklah seorang yang meninggal dunia itu kecuali bagaikan orang yang tenggelam di tengah lautan. Yantadhiru du'a yaltahiqun min akhin aw sadiqin aw abin aw jiranin. Mereka orang-orang yang meninggalkan kita itu nungguin doa dari kerabat, saudara, tetangga, nunggu. Makanya apa? Ayo anak-anak kita biar pada ngaji Pak Bu. Yang muda-muda biar mereka duduk di majelis ilmu. Sedih kita ngeliat anak kita sebagian demennya tawuran. Ada nggak tawuran? Pacaran. Yang rusak, yang buruk, dan yang lain-lainnya. Coba kalau kita punya anak soleh-solehah, senang hati nggak? Bahagia nggak? Tenang nggak? Berapa banyak orang tua yang hadir punya anak di pondok pesantren, ibadah tiap hari, senang hati? Apa kepikiran? Ya Allah, anak saya di pondok sholat nggak ya? Ya Allah, anak saya di mana ini lagi pacaran, jangan-jangan di pondok? Enggak mungkin. Betul apa salah? Makanya saya ajak, ayo biar kita jadi keluarga yang soleh-solehah, insya Allah. Terakhir pesan saya, boleh apa enggak? Boleh pesan ya? Boleh pesan. Yang pertama, kita jangan putus doain saudara kita di Palestina Pak. Kita nggak bisa bantu apapun, tapi paling nggak jangan sampai kita nggak doain. Tuh doain. Ini 3 langkah kita doain. Insya Allah saya yakin doa Bapak Ibu diijabah oleh Allah. Buat saudara-saudara kita di sana, setiap habis sholat ya Allah, Allahumma farij ikhwanana al-muslimina fi Gazzah fi Palestina. Ya Allah, berilah pertolongan untuk saudara kami di Gazzah di Palestina. Minta diangkat kesulitan, minta dihancurkan musuh-musuh Allah yang zalim, dijauhkan daripada penjajahan orang-orang Yahudi Zionis. Minta sama Allah, karena saya yakin doa Bapak Ibu diijabah. Yang kedua, kalau kita bisa membantu-bantu, mungkin rezeki kita ada nih, donasi, ya kita bantu. Memang kalau kita bantu sendiri mah berasa, nggak bisa banyak kita bantu sendiri, berasa. Coba kalau misalkan 1.000 aja satu orang. Ini rakyat Indonesia 200 juta muslimnya. 1.000 satu orang udah dapat berapa triliun itu? 1.000 kali 200 juta berapa triliun? Tuh besar loh. Mereka bisa mendapatkan pertolongan, bisa dapat rumah sakit, bisa dapat apa. Itu bantuan tanpa kita sadari. Memang kecil nominal dari satu orang, tapi kalau kita bersama-sama insya Allah membawa kebaikan yang besar untuk mereka. Yang ketiga, pesan saya, jangan kita bantu mereka yang berbuat dolim kepada saudara kita. Makanya kemarin saya lihat ada keluar fatwa MUI itu mengharamkan kita produk-produk yang mana isi dari produk itu sebagian daripada keuangannya diberikan untuk membantu Zionis memerangi Palestina. Jangan dibeli Pak Bu. Jujur saya mah kemarin senang Pak Bu, apalagi kalau pulang dari Kerawang, aduh habis ceramah di tempat hajiwan ngaji, pulang panas, saya mampir tuh ada restoran, wah masya Allah, tuh ada minuman sodanya pakai batu es, enak banget. Tapi kemarin saya sedih Pak Bu lihat video kiriman anak kecil sampai dibunuh di Palestina. Nggak nafsu saya. Mau dikasih promo kayak gimana? Jangan kan promo gratis juga saya nggak mau sekarang. Lah kenapa? Karena dia ngebantu saudara kita dibantai, ngebantu loh. Jelas-jelas luar biasa sampai menyokongnya. Oh sekarang baru kelihatan udah kagak ada yang mau beli, langsung wah kita bantu Gaza Palestina 1 miliar lebih. Wah, ya 1 miliar lebih buat Gaza Palestina. Buat Israel berapa triliun dikasih? Buat nembakin saudara kita berapa banyak? Makanya mulai sekarang kurangin. Malah saya doain Bapak Ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan ada jadi orang-orang hebat, pengusaha-pengusaha hebat. Kita mesti tampilkan produk kita, dibuat perubahan. Ya kalau kita biasa makan ayam gorengnya taunya donasi buat orang-orang Yahudi Zionis, ya kita bikin ayam goreng sendiri. Apa kek? Ya Karawang fried chicken. Lah kan bisa Pak Bu, betul nggak? Ya cuma namanya aja sama. Ya tulisnya jangan K, ganti eng. Kan Karawang. Ya, saya doain insya Allah biar jadi orang sukses.
Biar insya Allah kaum muslimin Allah jadikan orang-orang kaya. Kaya karena Allah Ta'ala yang bisa membantu orang-orang di jalan Allah. Amin ya robbal. Ini 3 langkah kita. Sama yang tadi saya sampaikan, buat pehan. Karena insya Allah ngaruh Pak Bu. Kita di sini berubah ibadah kita, kebaikan kita, nanti saudara kita di sana diberikan pertolongan oleh Allah. Emang ngaruh Habib? Ngaruh. Kadang mohon maaf, kadang gara-gara ulah kita atau dosa kita, saudara kita bisa tertimpa musibah. Dan insya Allah kalau kita berubah lebih baik, sholat kita lebih khusyuk, nanti habis sholat kita angkat doa, pasti Allah akan ijabah karena kekhusyuan ibadah kita. Doa kita buat saudara kita di Palestina langsung diijabah oleh Allah Ta'ala. Yang paling penting, selain kita berhenti menggunakan produk mereka yang membantu untuk memerangi kaum muslimin, berhenti juga menggunakan akal pemikiran mereka, orang-orang yang merusak kaum muslimin. Saya pesenin ya, boykot bukan cuma produknya, akal pemikirannya juga kita boykot. Ajaran orang Yahudi juga kita boykot. Tanpa kita sadari loh, banyak orang-orang kita lebih senang ngikutin ajaran mereka, orang-orang Yahudi. Ajaran mereka yang merusak Islam. Saya kasih contoh, jangan tersinggung Pak Bu. Berapa banyak anak-anak kita nikah di sandang berduaan. Padahal belum halal, belum dinikahkan, sudah berduaan. Ada lagi yang belum nikah, belum dinikahin juga, udah foto berduaan, pelukan prawedding apa. Betul apa salah saya ngomong? Nah ini ajaran siapa? Ajaran mereka, pemikiran mereka yang merusak akidah akhlak anak-anak kita. Makanya saya sebut, mohon maaf ya, saya sebut, jangan tersinggung. Pemilu nggak genting buat saya. Pemilu 2024 bakal naik, siapa jadi pemimpin, dia jadi pemimpin. Tugas kita menghormati, udah selesai. Ada yang lebih genting dari ini Pak. Apa yang lebih genting? Akhlak anak-anak kita. Mereka yang sekarang mulai dirusak oleh orang-orang kafir di sana. Yang dirusak dengan handphonenya anak-anak kita yang hampir 24 jam dengan handphone dari bangun tidur sampai mau tidur. Ada anak muda dari bangun tidur handphonenya nempel sampai mau tidur. Sampai saya kemarin dikirimin video ada orang teleponan sampai berapa ratus jam. Lah berapa ratus jam, berapa hari itu? Teleponan. Apa enggak dirusak? Berapa banyak orang-orang kita, orang muslim sengaja bikin konten-konten video yang tidak baik, yang tidak senonoh. Bahkan ada ajakan-ajakan dosa di handphone, di internet, ajakan syahwat, ajakan haram. Ya mohon maaf Pak Bu, kenapa saya sampai mengatakan seperti ini? Karena yang punya handphone bukan hanya orang dewasa, anak-anak kita semua pada punya handphone Pak Bu. Bagaimana tidak rusak akhlak anak-anak kita? Kalau kita Pak Bu nggak memperhatikan anak-anak kita, bagaimana nanti masa depan mereka? Kita mah bakal pulang Pak Bu. Ada masanya, kita ngelihat di rambut kita ada uban aja kita berasa ya Allah udah tua kita. Anak-anak kita nih yang akan meneruskan kehidupan. Kalau kita tidak memberikan perhatian akhlak kepada mereka, bagaimana? Kalau pemimpin mah nggak bisa ngerubah kita, ya mohon maaf. Pemimpin mau merubah masyarakatnya, kalau masyarakatnya nggak mau berubah nggak bakal bisa. Guru mau merubah muridnya, kalau murid tidak mau berubah tidak akan bisa. Jadi kalau pemimpin mah biarin pemimpin. Lagian juga mau pemimpinnya siapa? Bayar listrik tetap sendiri-sendiri. Ibu betul-betul aja. Seneng banget Ibu ya. Ya kalau saya mah mohon maaf Pak Bu, saya mah nggak bicara, nggak ngajak. Ayo Pak Bu pilih si Anu, itu bukan tugas saya. Saya nggak punya tugas. Ngajak Bapak Ibu pilih si Anu, pilih si Fulan, itu tugas Bapak Ibu. Pilih siapa yang Bapak Ibu mau pilih. Saya cuman nyampe nasihat, jangan berantem, jangan ribut, biar rukun, biar damai, jangan sampai diadu domba. Karena bukan tugas saya menyampaikan, ayo Pak pilih si Anu, pilih si Fulan. Itu tugasnya petugas partai. Jadi saya sampein salam. Kalau Bapak Ibu ketemu Ustadz, Habib atau Kiai, misalkan ada di antara mereka bilang, ayo Bu pilih si Anu, pilih si Fulan, bilangin sama si Ustadz, Ustadz salam dari Habib Bagir. Kalau bisa Ustadz jangan jadi Ustadz, jadi petugas partai aja. Lah betul, memang tugas kita mengajak orang ke jalan Allah, bukan mengajak kita milih partai. Itu milih partai mah tugasnya petugas partai. Ya habis ngomong gini saya diomelin nih nanti nih. Enggak ya Pak ya Bu ya. Intinya supaya apa? Supaya rukun, damai. Jangan sampai kita ribut cuman gara-gara urusan milih pemimpin kita ribut, jangan sampai. Udah cukup. Nih saya kasih contoh. Orang kita seneng diadu domba, orang kita seneng kesel aja, orang kita serba disalah-salahin, betul nggak? Kadang yang benar dilihatnya salah. Jangan sampai kita ikut-ikutan kepada mereka. Saya kasih contoh, Pak Bu dari sini saya izin mau pamit, boleh ya? Saya ada acara lagi di Jakarta, saya boleh lewat begini, anggap aja juri lewat, boleh? Tuh, ya. Kalau ada yang bangun atau salaman, saya doain nyampe rumah buang-buang air. Nah, kesel nggak Bapak Ibu?
Tunggu, jangan kesel dulu. Buang air artinya banyak. Ini kalau dibuang namanya buang apa? Jangan marah dulu sama saya. Orang sekarang senangnya marah. Apa kalau bahasa Karawangnya pundung? Ya, ngambek. Salah sedikit di internet, wah ada orang lucu, wah dikomentarin, tangannya gatel. Emang kurang ajar ini orang. Begitu ya orang kita. Jangan Pak Bu, jangan diikutin. Kita jangan sampai gampang marah. Kan tadi kita udah sampein akhlak Rasulullah. Saya pernah nulis gini loh, nih di internet. Tulisan saya gini, orang yang masih merokok haram jadi imam. Tiba-tiba Instagram saya rame Pak Bu. Orang pada marah-marah sama saya. Saya ingat itu 10 tahun yang lalu nulisnya tuh. Wah sampai ada orang bilang, oh ini Habib gak bener, Habib sesat. Wah, saya bingung kalau Habib sesat gimana jamaahnya, saya bilang. Padahal saya nulisnya orang yang masih merokok. Kata masih dalam bahasa Indonesia itu sedang, berlangsung, sambil, betul nggak? Lagi. Bapak Ibu telepon anak, nak di mana? Masih di jalan, berarti lagi di, atau sedang di, atau sambil di. Saya tulis orang yang masih merokok berarti lagi, atau sedang, atau sambil. Emang nggak boleh jadi imam, nggak boleh jadi imam, nggak boleh jadi makmum. Matiin dulu rokoknya, baru jadi imam. Betul apa salah? Tapi orang-orang nyalahin saya. Nggak usah jauh-jauh Pak Bu. Kemarin berapa bulan yang lalu saya ceramah di majelis Rasulullah, video saya dipotong-potong, dibuat adu domba, orang-orang nyalahin saya, sampai saya dihujat, sampai ada orang katanya mau bawain saya golok, ada orang mau ngelaporin saya ke polisi. Saya bilang silakan. Kalau yang saya ucapin salah silakan, saya bilang. Yang saya ucapin benar, ada rekamannya secara tuntas. Itu hanya potongan ceramah saya yang emang keserimpet cuman salah satu kata, dibuat salah semuanya. Padahal di ujungnya sudah saya benarkan kata-katanya, tapi apa, orang itu tetap menilai salah. Sampai ada orang ngata-ngatain saya, ngejelekin saya di Masjidil Haram, sampai bikin video ditaruh di YouTube. Videonya udah dihapus. Dia bilang Habib Bagir itu binatang, begini. Saya disuruh keluar, udah gak usah ngajar lagi, suruh keluar dari Indonesia. Saya bingung mau keluar kemana saya. Lah saya mau keluar kemana? Lah saya ke Arab, kata orang Arab, Habib ente Jawa, ente orang Jawa, begitu. Kagak diakuin saya di Arab. Lah orang Arab bilang ente Jawa. Saya lahir Bogor Pak Bu, saya orang Sunda aslinya. Setengah darah saya Sunda ini. Arab Sunda, Arab Betawi. Bapak saya Betawi, ibu saya Sunda, ada Arabnya. Tapi di mana-mana nggak diakui. Saya di Jakarta, bukan orang Jakarta, orang Arab. Ke Arab, ente Jawa, ente orang Jawa, begitu. Ke Sunda, bukan budak Sunda ya teh, begitu katanya. Orang Arab digituin saya. Jadi kagak diaku, dikata-katain. Tuh subhanallah. Tapi Pak Bu, saya demi Allah, saya sampein sekali, saya ikhlas, saya ridho. Dan 2 minggu yang lalu saya ceramah di masjid di Pekojan, saya ceramah, saya bilang saya ikhlas, saya ridho. Yang ngatain saya, yang hina saya. Habis turun panggung, salah satu jamaah ngasih unjuk video orangnya meninggal dunia yang ngatain itu. Bukan kenapa-napa, bukan. Kita berbuat apapun yang kita perbuat, semua ada perhitungannya di sisi Allah. Makanya jangan suka ngata-ngatain orang, jangan nyalahin orang, jangan ngehina orang. Ya mohon maaf, ada orang yang ahli maksiat aja. Ada orang nih ahli maksiat, kita nggak boleh ngehinain, kita nggak boleh ngerendahin. Orang yang ahli maksiat aja nggak boleh kita hinain, nggak boleh rendahin. Apalagi kalau ada orang yang sholat, sujud sama Allah, taat ibadah. Hati-hati, hati-hati. Semua ada masanya, semua ada waktunya. Jangan sampai kita mau dibawa adu dong. Jangan salah paham nih. Contoh ya, kata orang Karawang. Saya doain dulu dah. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat afiat. Panitia yang udah lelah, udah capek, para pemuda-pemudi, Masya Allah, mudah-mudahan Allah balas kebaikannya. Orang tua kita yang menjadi wasilah saya bisa sampai ke Masjid Al-Barkah, mudah-mudahan Allah balas kebaikannya. Semua yang hadir Allah balas kebaikan dunia akhirat. Mudah-mudahan niat kita, hajat kita diijabah oleh Allah. Kalau ada di antara kita yang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah. Kalau ada di antara kita yang sulit, Allah mudahkan urusannya. Kalau ada di antara kita yang sedih, Allah bahagiakan hatinya. Kalau ada di antara kita yang sempit rezekinya, Allah perbanyak rezekinya, perluas. Amin ya Rabbal. Kita doain saudara kita di Gaza, Palestina diberi pertolongan oleh Allah. Mereka para musuh-musuh Allah yang menghancurkan kaum muslimin, menghancurkan Palestina, Gaza, mudah-mudahan Allah membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan. Dihancurkan oleh Allah Ta'ala mereka yang memusuhi kaum muslimin. Dijaga Masjidil Aqsa. Allah beri rezeki kita semua bisa sampai ke 3 tanah suci, Masjidil Haram Makkah, Masjidil Haram Madinah, dan mudah-mudahan barokahnya Allah sampaikan kita ke Masjidil Aqsa. Bisa sholat di Masjidil Aqsa,
bisa tahu tempat di mana berkumpulnya para nabi, para rasul di masjid tersebut, bisa tahu tempat Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniya wa likulli niyyah shalihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semuanya. Ini paling lama saya ceramah di sini nih. Baru tumben nih, di mana-mana kagak pernah selama ini sampai 1 jam lebih saya ceramah. Top skor nih, dapat rekor muri di sini. Nih Pak Bu, ya biar jangan salah paham lagi, kita belajar, biar jangan salah. Kata orang Karawang, katanya adzan nggak boleh kenceng-kenceng. Saya tanya kenapa nggak boleh kenceng-kenceng? Adzan biar kenceng, kalau perlu pakai mikrofon, biar orang-orang semua di mana-mana dengar, datang ke Masjid Al Barkah untuk katanya nggak boleh adzan itu harus Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh kenceng, nggak boleh, nggak boleh Bu. Kata orang Karawang, wudu nggak boleh pakai celana. Saya bilang gimana wudu nggak boleh pakai celana? Lah kalau di rumah masih silakan, di masjid diliatin orang, betul lah misalnya. Kata dia nggak boleh wudu itu harus pakai air. Kalau pakai celana gimana ngusapnya? Ibu-ibu ya, terakhir Bu. Ibu-ibu kalau masih makan nggak boleh sholat. Berarti ibu paham ya? Ya masih makan, emang boleh sholat sambil ngunyah? Nggak boleh. Bapak-bapak jangan tersinggung ya. Bapak-bapak yang merokok jangan tersinggung. Pak, bapak-bapak yang merokok haram Pak merokok di mata orang Pak. Sundut panasan kesian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.